Step 1, kamu hendak bermain bersama temanmu saat malam hari. Tapi kamu harus lewat jalan alternatif yang melewati rumah kosong karena jalan utama ada orang tahlilan di pinggir jalan. Step 2, saat sudah sampai di rumah temenmu kamu mulai login FF buat mabar sama teman-teman kamu. Singkat cerita sudah kesekian match kamu kalah terus-terusan sampai toxic brutal. Jadi gini, Anda sudah ngaji? Assalamualaikum, paman yuk sholat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Step 3, saat sudah jam 1 malam teman kamu sudah pada pulang dan tersisa kamu dan teman kamu yang punya rumah ini. Step 4, singkat cerita sudah jam 2 malam dan teman kamu yang punya rumah pun sudah mulai ngantuk dan menyuruhmu pulang saja. Cuk udah dulu, udah malam banget ini. Pulang di. Gua juga udah ngantuk nih. Oke Cuk, gua juga mau tidur. Step 5, saat ingin auto pulang, kamu merasa bimbang karena di tempat tahlilan masih ada orang, kamu malu karena gak ikut ngajin orang meninggal tapi malah mabar FF. Saat sudah sampai di depan rumah kosong tiba-tiba badanmu terasa berat dan rasa ngantukmu menjadi sangat berat. Kamu pun melanjutkan jalan saja meskipun sudah ngantuk berat. Tapi anehnya kamu merasa tidak pernah sampai di ujung jalan dan kamu merasa kaku dan tidak bisa gerak. Akhirnya kamu tertidur tapi otakmu masih sadar dan mata kamu masih terbuka, tapi badan kamu sudah lemas dan tidak bisa gerak lagi alias sleep paralysis. Step 6, kamu tertidur tepat di depan rumah kosong itu dan karena kamu mengalami sleep paralysis kamu masih bisa melihat tapi tidak bisa bergerak dan inilah yang kamu alami. Kamu pun sangat ketakutan dan berusaha menyadarkan tubuhmu. Kamu sambil membaca doa-doa dan akhirnya bisa sadar dan langsung lari. Tapi ternyata kamu hanya halusinasi karena efek dari sleep paralysis. Singkat cerita sudah jam 4 pagi dan kamu ditemukan oleh warga masih tertidur di pinggir jalan depan rumah kosong. Akhirnya warga membawamu pulang dan kamu pun tersadar di pagi harinya dan menceritakan semua kejadian pada keluargamu. Jadi sebenarnya keluargamu dan warga sekitar sudah mencarimu karena tak pulang-pulang, warga juga mencarimu di rumah kosong tempat kamu tertidur tapi warga tak melihat apapun. Kamu pun sadar berarti semalam kamu disembunyiin oleh makhluk halus dan dibawa ke alam lain hingga pagi hari. Kamu akhirnya kapok dan gak mau main sampai larut malam lagi. Baiklah sekian, makasih udah nonton, ini hanya cerita hiburan saja ya. Pesan yang bisa kita ambil, jangan main game lupa waktu dan sampai melalaikan hal yang lebih penting. Makasih udah nonton, sampai jumpa di Fitrol G berikutnya. Bye bye guys.